Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak solih-solihah. Apa kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Hari ini Ustazah akan menyampaikan materi sejarah kebudayaan Islam bab 2 tentang peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya anak-anak, agar ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Nah, di sini Ustazah akan menjelaskan tentang peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, beliau mempunyai gelar yaitu Nabi. Nah, Nabi Muhammad sebelum kenabiannya, Nabi Muhammad ini anak-anak berasal dari Bani Hashim ya, dan berasal dari suku Quraisy. Nabi Muhammad mempunyai istri yang bernama Khadijah dan mempunyai 6 anak dari hasil pernikahan bersama Siti Khadijah. Nah, Nabi Muhammad ini selalu berdakwah dan menyampaikan ajaran Islam di tengah masyarakat yang jahiliyah atau yang masih menyembah berhala. Nah, berhala yang terkenal itu ada 4 anak-anak, Hubal, Lata, Uzza, dan Manat, yang ada di sekitar Ka'bah ini anak-anak. Nah, Nabi Muhammad itu sedih sekali melihat masyarakat Arab yang masih berbuat tercela seperti menyembah Ka'bah, berjudi, berfoya-foya ya. Jadi Nabi Muhammad itu sangat sedih melihat umatnya, masyarakat yang seperti itu. Nah, Nabi Muhammad itu anak-anak setiap Ramadan itu melakukan uzlah atau tafakur di Gua Hiro. Gua Hiro itu di Jabal Nur, sekitar 3 kilo dari Mekah ya anak-anak. Nah, peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW menjelang umur 40 tahun, Nabi Muhammad SAW itu bertafakur dan beruzlah di Gua Hiro yang ada di Jabal Nur ya. Pada malam Ramadan, tepatnya 17 Ramadan 611 Masehi, Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama melalui perantara malaikat Jibril. Wahyu yang pertama ini adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 15. Nah, di ayat ini Nabi Muhammad diperintahkan untuk membaca. Ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu tersebut, beliau gemeteran dan sangat ketakutan. Badannya menggigil dan berkeringat. Beliau itu segera turun dari Gua Hiro dan pulang menemui istrinya. Kemudian Khadijah merasa heran dan segera menanyakan apa yang terjadi pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berkata, selimutilah aku. Khadijah pun menyelimutinya. Setelah hilang rasa takutnya, beliau menceritakan semua yang dialaminya ketika berada di Gua Hiro. Untuk menenteramkan hati Nabi Muhammad, Khadijah membawa beliau kepada pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal, yaitu seorang Nasrani dan ahli kitab yang terkemuka serta banyak mengetahui isi kitab Taurat dan Injil sebelum Al-Quran diturunkan. Cara turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW itu melalui 4 cara. Bisa melalui mimpi, kemudian wahyu dibisikkan oleh malaikat Jibril ke dalam hati beliau tanpa terlihat. Jadi hanya dibisikkan lewat hati anak-anak. Kemudian malaikat Jibril datang dalam wujud seorang laki-laki dan berbicara kepada beliau. Yang terakhir, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah seperti bunyi lonceng. Nah, tanda-tanda ini menandakan bahwa Nabi Muhammad itu akan menerima wahyu yang selanjutnya. Nah, dalam penerimaan wahyu yang pertama ini,
Jaraknya lumayan beberapa hari setelah penerimaan wahyu yang pertama. Jadi Nabi Muhammad ini merasa cemas dan sedih, kenapa kok wahyu yang selanjutnya tidak turun-turun. Kemudian beliau pun datang ke Gua Hira sebagaimana kebiasaannya untuk bertafakur dan beruzlah. Dalam sejarah Islam ini, masa terputusnya wahyu itu disebut dengan fatratul wahyi, artinya masa berselangnya wahyu. Jadi antara wahyu yang pertama dan kedua ini ada jeda waktunya, anak-anak. Oh iya, anak-anak, tadi wahyu yang pertama diterima oleh Nabi Muhammad itu pada tanggal 17 Ramadan, dan biasanya kita peringati dengan hari nuzulul Quran atau hari turunnya Al-Quran. Al-Quran ini sendiri turun dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, Al-Quran ini turunnya berangsur-angsur, anak-anak, tidak langsung jadi satu Al-Quran. Jadi berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Selanjutnya turunlah wahyu kedua, yaitu surat Al-Mudassir ayat 1 sampai ayat 7. Dalam turunnya wahyu kedua ini, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyeru kepada semua manusia untuk memeluk agama Islam, dan mulailah masa dakwah Nabi Muhammad di sini dimulai. Jadi Nabi Muhammad mulai berdakwah kepada umat di sekitar Mekah dan Ka'bah untuk memeluk agama Islam. Nah, anak-anak, di sini Ustazah akan menjelaskan kondisi Nabi Muhammad ketika menerima wahyu. Wahyu itu adalah petunjuk dari Allah yang harus disampaikan kepada umatnya, karena Nabi Muhammad itu seorang rasul. Nah, kondisi Nabi Muhammad ketika menerima wahyu ini ketakutan, gemetaran, badannya menggigil dan berkeringat, karena menerima wahyu ini berarti menerima amanah, ya, amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu berat, anak-anak, tidaklah mudah. Makanya ketika menerima wahyu, kondisinya Nabi Muhammad tidaklah senang, namun ada ketakutan karena dia harus menyampaikan wahyu tersebut kepada manusia. Baik anak-anak, sampai di sini dulu penjelasan dari Ustazah tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.